Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Hartati. Saya mahasiswi Universitas Pelita Bangsa semester 7. Nah, di kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu menjelaskan tentang karya ilmiah yang terdiri dari pengertiannya, pendekatan penulisannya, dan juga sistematika penulisannya dari karya ilmiah tersebut. Nah, untuk selengkapnya, kita simak video berikut ini ya. Baik, yang pertama yaitu pengertian karya ilmiah. Sebenarnya banyak ya pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Namun di sini saya hanya mengutip dari satu para ahli, yaitu dari Dr. Andes Totok Zuroto dan juga Dr. Bambang Supriyadi. Menurut beliau-beliau ini, karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandasan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan tersebut. Menurut saya, pengertian karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan juga metode-metode ilmiah yang berisikan data, fakta, dan juga solusi mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Pendekatan penulisan karya ilmiah dibagi menjadi dua, penelitian secara kualitatif dan juga penelitian secara kuantitatif. Penelitian secara kualitatif dilakukan sesuai dengan kejadian. Data tidak bisa dimanipulasi, artinya menggunakan data apa adanya. Sedangkan penelitian secara kuantitatif yaitu penelitian dilakukan dengan merancang suatu kejadian untuk mendapatkan data untuk menjawab suatu permasalahan yang muncul, seperti men-share kuesioner, seperti itu ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah yaitu kerangka kepenulisan rencana penelitian atau karya tulis yang meliputi beberapa elemen penting dari judul, isi, hingga daftar pustaka guna menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Sistematika penulisan karya ilmiah yaitu bab 1 ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Yang kedua, di bab kedua ada tinjauan pustaka, yaitu landasan-landasan teori yang meliputi pengertian-pengertiannya. Dan yang ketiga ada metodologi penelitian yang menjelaskan tentang waktu, tempat dari penelitian tersebut. Di bab keempat ada gambaran umum objek penelitian, di bab kelima ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir di bab keenam ada kesimpulan dan juga saran. Nah, teman-teman, di proposal skripsi yang saya ajukan ini, saya mengambil judul yaitu pengaruh return on investment atau ROI, debt equity ratio atau DER, dan indeks harga saham gabungan atau IHSG terhadap harga saham pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang. Intinya di tahun 2020 ini kan semua negara termasuk Indonesia sedang dilanda wabah virus corona atau COVID-19 ya. Dan semua itu sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi semua negara, terutama di Indonesia sendiri. Indonesia sangat merasakan imbasnya dari wabah virus corona ini, khususnya dalam segi pasar modal. Pasar modal sendiri itu mengalami penurunan sejak adanya wabah virus corona ini. Nah, sebelum adanya wabah virus corona ini, masyarakat sangat tertarik dengan pasar modal karena salah satu pilihan berinvestasi ya dapat dilakukan melalui pasar modal. Dan juga dapat diyakini pasar modal merupakan penggerak perekonomian dunia termasuk di Indonesia. Pun saya sendiri merasa terkena imbasnya dari wabah virus corona ini, bukan hanya dari segi pasar modal dan juga perekonomian
Indonesia. Dari sisi pribadi saya, perusahaan sangat terkena imbasnya, yaitu dari nilai ekspor kami menurun gitu. Nah, di sini itu ada PT Indofood, latar belakang PT Indofood CBP Sukses Makmur gitu. PT Indofood CBP Sukses Makmur ini kan bergerak di bidang sektor food and beverage ya, yang merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia seperti yang kita ketahui ya. Perkembangan industri makanan dan minumannya pun dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Permintaan pada sektor ini pun akan tetap tinggi karena merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari dari masyarakat, terutama masyarakat Indonesia gitu. Kebutuhan dari makanan dan minuman ini tidak akan lepas ya dari kebutuhan dari sehari-hari itu. Alasan saya meneliti PT Indofood CBP Sukses Makmur ini karena menurut saya sektor food and beverage ini adalah suatu sektor yang membuat semua kalangan tidak bisa lepas dari kebutuhan sehari-hari seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga membuat banyak investor ingin menanam saham di sektor ini. Jadi menurut saya karena sektor ini bergerak pada bidang makanan dan minuman, jadi kebutuhannya itu karena sehari-hari, jadi akan banyak investor dan juga tingkatan sahamnya itu akan tetap stabil gitu. Namun dengan adanya wabah virus corona ini, selama dari bulan Januari 2020 harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur ini ikut menurun ya. Jika kita lihat dari tahun 2016 itu sampai tahun 2019 itu mengalami kenaikan. Dari tahun 2016 dari 8.575, 2017 8.900, pada tahun 2018 harga sahamnya 10.600, pada tahun 2019 harga sahamnya 11.250. Nah, sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober itu mengalami penurunan drastis sampai di angka 9.650. Kita semua ikut prihatin ya atas keadaan ini gitu. Nah, di sini pun ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu adalah merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan atau suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Tuh. Kinerja keuangan itu adalah merupakan salah satu faktor internal ya di perusahaan yang mempengaruhi harga saham perusahaan go public gitu kan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROI, DER, IHSG terhadap harga saham pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2020 seperti yang sudah saya tadi sampaikan. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang saya ambil dari latar belakang tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama, bagaimana sih pengaruh return on investment atau ROI terhadap harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk itu sendiri gitu. Yang kedua itu bagaimana pengaruh debt equity ratio atau DER terhadap harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk gitu. Dan yang ketiga adalah rumusan masalahnya bagaimana pengaruh indeks harga saham gabungan atau IHSG terhadap harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, di sini ada pun tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengetahui pengaruh
return on investment atau ROI terhadap harga saham pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh debt equity ratio terhadap harga saham pada PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk. Dan yang terakhir, tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh indeks harga saham gabungan terhadap harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Jadi intinya tuh ingin mengetahui ada apa sih pengaruhnya gitu dari ketiga variabel ini terhadap harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur ini, Tbk ini. Nah, di sini pun ada manfaat penelitiannya. Bagi saya sendiri, saya berharap penelitian ini akan menambah wawasan gitu dalam pengalaman saya sendiri, sehingga dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Bangsa. Dan bagi Universitas Pelita Bangsa sendiri, saya berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan bagi kalangan mahasiswa dan rekan-rekan yang ada di lingkungan Universitas Pelita Bangsa. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Jika ada saran dan kritik, mohon untuk disampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.